Saatnya membaca cerita pendek cerpen. Sudah 1 jam, Rahmat berteduh di saung yang tidak jauh dari jalan raya. Saung itu di dekat pematang sawah. Hujan belum juga reda. Perjalanan menuju rumah masih cukup jauh. Rahmat lupa tidak membawa jas hujan yang biasa dia simpan di bawah jok motornya. Rahmat cukup yakin jika dia teruskan perjalanan dengan sepeda motor tua warisan bapaknya itu, pasti mogok. Penutup busi motornya sudah hilang entah kemana. Jika ada setetes air saja membasahi businya, maka motornya langsung mati. Rahmat menyesali dengan keputusannya untuk pulang selepas asar. Jika saja dia tidak mampir dulu di warung kopi di daerah Cijoho, dia pasti tidak akan terjebak hujan yang deras ini. Warung kopi yang tidak hanya menyajikan kopi, tapi juga menghadirkan sosok pramusaji cantik yang menjadi magnet bagi siapa saja, laki-laki yang melihatnya. Pasti memutuskan untuk singgah meski hanya sekedar pura-pura bertanya menanyakan alamat. Gadis yang baru saja beranjak dewasa itu kabarnya berdarah campuran Sunda dan Jepang. Rahmat adalah salah satu laki-laki normal yang berhasrat dan berhayal ingin menjadikan gadis itu istrinya. Lamunan Rahmat terhadap gadis yang selalu membuatnya bergairah itu langsung buyar saat ia menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Hujan deras perlahan menjadi gerimis. Cahaya matahari sore pelan-pelan mulai nampak meski samar. Entah dari mana dan kapan laki-laki itu tiba. Rahmat melihat laki-laki yang duduk di sampingnya itu nampak memegangi sebuah tongkat dari kayu. Kepalanya mengenakan caping yang terbuat dari kulit bambu yang biasa digunakan para petani di sawah untuk menghindari cahaya matahari langsung. Wajah laki-laki itu tidak terlihat jelas olehnya. Kepalanya menunduk dan capingnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuhnya membungkuk. Baju coklat tua lengan panjang dan celana pangsi berwarna serupa seperti sudah melekat berhari-hari di tubuh laki-laki itu. Dari balik pakaiannya yang lecek itu, tubuhnya mengeluarkan aroma yang tidak asing bagi Rahmat. Ia mengenal aroma itu adalah aroma laki-laki tua kampung yang biasa bekerja di sawah dan suka merokok bako atau orang kampung bilang rokok kolobot yang dibungkus daun kaung. Patua itu tidak mengenakan alas kaki. Tangan, kaki, dan lehernya yang hanya dapat dilihat oleh Rahmat nampak berkutat, berkerut, dan berbintik hitam. Rahmat mengira-ngira Pak tua itu seusia kakeknya. Rahmat mulai penasaran. Jika memang Pak tua itu warga desa Setianegara, pasti ia mengenalnya. Rahmat pemuda yang bekerja di kelurahan, sangat hafal betul penduduk Setianegara. Dia lahir di sana. Tapi jika memang benar, sudah dari awal Pak tua itu bertegur sapa dengannya. Angin datang dari bilik-bilik saung. Cuaca semakin dingin. Gerimis belumlah reda sepenuhnya, namun cahaya senja mulai terang. Gunung Cirema yang asri mulai terlihat dari saung yang sebelumnya tertutup kabut dan hujan. Burung-burung pipit bondol atau burung lain yang biasanya menyambut hangatnya matahari belum terlihat. Hal ini pula yang sempat membingungkan Rahmat. Udara semakin dingin dan menusuk tulang. Rahmat melihat laki-laki tua itu mengeluarkan sebatang rokok. Pembungkus batang rokoknya berbahan daun kaung kering atau hampir menyerupai kulit jagung yang sudah kering.
Rahmat masih melihat ke arah tubuh laki-laki tua itu. "Minta api." Tiba-tiba, suara laki-laki tua itu terdengar begitu mendebarkan hati Rahmat. Bulu kuduknya berdiri. Muncul rasa takutnya, entah rasa takut dari apa. Rahmat mencoba tenang. Ia merasa Pak Tua itu memiliki energi yang luar biasa. Suaranya yang berat benar-benar membuat Rahmat mendadak ciut. Dan entah ciut karena alasan apa. Rahmat mengeluarkan korek gas dari saku celananya. Ia menyalakan api lalu berusaha melayani Pak Tua itu dengan menyodorkan api yang sudah menyala. Wajah Pak Tua itu tetap tidak terlihat meski kepalanya mendekati api yang diberikan Rahmat. Capingnya yang lebar benar-benar menutup separuh kepala dan seluruh wajahnya. Api membakar rokoknya. Rahmat melihat rokoknya perlahan terisap. Namun, Rahmat tidak melihat bibir Pak Tua. Asapnya perlahan mengepul dari balik caping Pak Tua. Rahmat berusaha meredakan rasa takutnya dengan mencoba mengajak bicara Pak Tua. Belumlah Rahmat melakukan niatnya, ia mendengar suara anak ayam bercicit yang begitu banyak. Matanya langsung mencari sumber suara. Ia mencoba berdiri dan mencari ke sekeliling saung. Tetap Rahmat tidak menemukan anak-anak ayam yang terus bercicit itu. Aneh, mana ayam-ayamnya? Rahmat bertanya dalam hatinya. Rahmat masih berdiri di samping Pak Tua. Ia melihat sosok Pak Tua tetap tidak berubah, tetap duduk dan menunduk. Maaf Pak, Bapak mendengar suara anak-anak ayam itu. Rahmat mencoba mengajak bicara Pak Tua. Pak Tua hanya menganggukkan kepala dan tetap menunduk tanpa sepatah kata pun. Asap dari rokoknya terus mengepul dan aromanya tercium Rahmat. Ia semakin merasa aneh. Aroma rokoknya tidak beraroma. Rokok daun kaung seperti biasanya. Hidungnya menangkap aroma bunga melati. Namun Rahmat berusaha menyembunyikan keanehan yang ia rasakan. Tubuhnya merinding entah karena apa. Suasana di saung yang ia rasakan saat ini belum pernah ia alami semasa hidupnya. Kini bukan hanya suara anak-anak ayam. Suara induk dan pejantan ayam terdengar begitu jelas. Rahmat menengokkan kembali kepalanya. Matanya menyusuri seluruh sudut tempat. Rahmat tidak menemukan ayam-ayam itu. Ia hanya melihat hamparan sawah yang mulai menguning, batu-batu, pohon-pohon rangdu yang tumbuh di tanah pembatas kotakan sawah. Jalan raya yang sempit dan berlubang dipenuhi genangan air, saung dan tubuh Pak Tua. Suara ayam itu mirip suara ayam hutan yang ada di gunung ya Pak. Rahmat mencoba kembali berinteraksi dengan Pak Tua. Pak Tua itu hanya menganggukkan kepala. Dia masih duduk dan menunduk. Tapi di mana ayam-ayam itu? Sepertinya ayam-ayam itu dekat dan seperti sedang menunggu diberikan pakan oleh pemiliknya. Oh iya, Bapak melihat ayam-ayam hutan itu? Saya tidak melihatnya sama sekali, Pak. Rahmat kembali bertanya, dan Pak Tua kembali mengangguk. Kalau Bapak lihat ayamnya, di sebelah mana, Pak? Rahmat melihat tubuh Pak Tua mulai bergerak. Masih dalam keadaan duduk dan menunduk. Tangan kanan yang memegang tongkat kayu bergerak dan menunjuk ke arah yang tidak jauh dari kaki Rahmat berpijak. Rahmat kaget. Ia mencoba melihat dan menggerakkan kaki-kakinya. Ia semakin merasa tidak dapat membendung ketakutannya. Tubuhnya seperti diselimuti energi yang sangat kuat. Tapi ia terus mencoba tenang. Ayam-ayam itu milik Bapak. Pak Tua itu perlahan berdiri. Tubuhnya begitu terlihat rapuh.
Tubuhnya ditopang tongkat kayu yang ia pegang. Punggungnya membungkuk dan kepalanya masih menunduk. Rahmat melihat caping di kepala Pak Tua itu bergerak lambat ke atas. Kepala Pak Tua perlahan-lahan hampir menegak, lurus ke arah Rahmat. Tapi Rahmat belum melihat sebuah bibir dari wajahnya. Rokok daun kaung Pak Tua sudah tak terlihat dan entah di mana. Hanya asapnya terus mengepul dari balik caping itu. Ya, Rahmat pun penasaran. Ia sedikit membungkukkan tubuhnya, ingin melihat wajah asli Pak Tua. Ayam-ayam ini milik Bapak, nak. Caping Pak Tua menegak lurus. Rahmat melihat jelas apa yang disembunyikan caping anyaman bambu itu. Rahmat tidak melihat bibir, tidak melihat hidung, tidak melihat dua buah mata. Rahmat tidak melihat sepasang alis, dan Rahmat tidak menemukan sebuah wajah. Rahmat terkejut, lalu lari tunggang langgang. Tubuhnya menabrak segala benda yang dilewatinya. Dalam larinya ia baru sadar bahwa ia telah bertemu sosok yang selama ini menjadi cerita turun-temurun masyarakat Kuningan, terutama di Setianegara. Ya, sosok yang ia yakini tidak ada sebagai orang yang berpendidikan dan hidup dalam dunia modern. Rahmat menganggap semua itu hanyalah karangan fiksi saja, alias tahayul saja. Tidak dapat dikaji secara ilmiah soal kebenarannya. Namun saat ini ia mulai meragukan anggapan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia mengingat kembali cerita yang berkembang di masyarakatnya soal kehadiran aden-aden yang muncul kala hujan rintik-rintik diikuti cahaya matahari senja. Sosok yang selalu meminta api jika bertemu dengan orang lain yang untuk merokok. Dan kehadirannya pun pasti diikuti suara ayam-ayam hutan yang katanya merupakan peliharaan aden-aden. Lalu wajahnya benar saja tidak memiliki wajah, layaknya manusia biasa. Menurut orang-orang, aden-aden awalnya seorang pemuda berwajah tampan yang dikutuk oleh ibunya karena menghina dan tidak mengakui ibunya di hadapan putri seorang saudagar ayam terkenal. Pemuda itu merasa malu memiliki ibu yang sakit-sakitan. Ia mengatakan bahwa ibunya sudah lama mati. Ia hidup seorang diri. Ya, dengan teganya pemuda itu diam-diam mengasingkan ibunya yang janda dan miskin ke tengah hutan di Gunung Cermai. Sebelum diasingkan, ibunya menjatuhkan sumpah bahwa Tuhan akan menghilangkan wajah tampannya selama-lamanya. Ya, sumpah itu terwujudkan dalam malam setiap pernikahan. Wajah laki-laki itu benar-benar menghilang dan rata. Istri dan keluarga juragan ayam pun mengusirnya ke dalam hutan Gunung Cermai. Setelah puluhan tahun tidak ada yang tahu kabar rimbanya tentang pemuda itu. Ada yang mengatakan pemuda itu mati dimakan harimau. Ada pula yang mengatakan dia menjadi penghuni alam gaib. Pemuda itu terjebak di dunia siluman. Namun terkadang dapat keluar sementara dari dunia itu untuk mencari ibu dan istrinya. Kabarnya di dalam dunia siluman ia berteman dengan ayam-ayam hutan yang terkadang dibawanya kala mendatangi dunia nyata. Dan ayam-ayam hutan itu tidak akan terlihat oleh manusia. Hanya dapat didengar suaranya saja. Kini masyarakat setempat banyak yang meyakini jika ada suara ayam hutan di sekitar mereka, pasti di sekitarnya ada sosok laki-laki tua dan entah berwajah atau tidak berwajah. Mereka menyebutnya aden-aden. Entah mengapa nama itu yang disematkan pada pemuda terkutuk. Rahmat menghentikan larinya. Ia baru ingat juga sepeda motornya tertinggal di saung sana. Rahmat terduduk lemas. Ia melihat ke arah gunung yang katanya tertinggi di Jawa Barat. Ia mencoba mengatur napasnya. Ia masih ingat orang tuanya pernah mengatakan bahwa masih banyak cerita-cerita misterius di puncak dan di kaki Gunung Cermai. Terlebih cerita makhluk-makhluk astral. Ya, percaya atau tidak percaya, masyarakat sekitar telah mengambil sikap bahwa ada makhluk selain manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Rahmat kehabisan napasnya. Sudah lama ia tidak lari secepat dan sejauh ini. Tubuhnya jatuh ke tanah dan pingsan.
Catatan Selepas Hujan Poyan, Februari 2018. Aden-Aden. Karya Tiffany Kautsar.